Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Nurhaida Yusuf, guru sejarah Indonesia dan peminatan. Oke, pada pertemuan kita hari ini kita akan membahas mengenai konsep perubahan dan keberlanjutan dalam sejarah. Nah, kita bahas satu-satu ya. Yang pertama, perubahan. Perubahan dalam sejarah berarti peristiwa atau kejadian yang membuat perbedaan, di mana perubahan itu bisa terjadi secara cepat maupun lambat. Perubahan bisa juga ke arah yang baik dan ada juga yang ke arah yang buruk. Oke, saya kasih contoh ya. Perubahan yang secara cepat, seperti ketika kota Hiroshima dan Nagasaki dibom atom oleh Amerika Serikat pada tanggal 6 dan 9 Agustus 1945. Kemudian contoh dari perubahan yang secara lambat itu Indonesia yang awalnya dijajah kemudian menjadi negara merdeka, yaitu butuh perubahan yang sangat lama. Kemudian contoh ke arah yang baik yaitu dalam alat komunikasi, di mana awalnya itu orang menggunakan surat untuk berkomunikasi, sekarang sudah menggunakan handphone. Kemudian ada juga perubahan ke arah yang tidak baik. Contohnya, yang awalnya orang-orang suka bersosialisasi dan komunikasi secara langsung, gotong royong, tetapi sekarang orang lebih suka komunikasi secara tidak langsung. Jadi, kurangnya interaksi antar masyarakat karena alat komunikasi, kemudian kesibukan, seperti itu. Nah, sekarang sudah tahu kan konsep perubahan dalam sejarah? Sekarang kita beralih ke konsep keberlanjutan dalam sejarah. Keberlanjutan dalam sejarah adalah suatu keadaan yang telah berlangsung lama. Contohnya, yaitu sistem KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme, yang sebenarnya merupakan kegiatan yang terus dilakukan oleh orang-orang terdahulu dan terus dilakukan oleh orang-orang yang sekarang. Bahkan korupsi, kolusi, dan nepotisme ini sudah ada sejak penjajahan Belanda, kemudian diteruskan oleh orang-orang setelah merdeka, kemudian diteruskan oleh Orde Baru dan orang-orang di masa reformasi. Contoh lain yaitu Indonesia setelah tahun 1945 sampai sekarang masih menjadi negara merdeka. Kemudian Ibu kasih contoh lain yaitu terbentuknya organisasi pertama Indonesia yaitu Budi Utomo, dan sampai sekarang masih terus muncul organisasi-organisasi lain, jadi terus berlanjut. Dan jika mau digambarkan dalam garis yang sederhana, kalau keberlanjutan itu ya seperti garis lurus yang tidak ada perubahan, adem ayem. Sedangkan perubahan itu menggambarkan seperti garis zigzag, karena tiba-tiba ada perubahan karena bencana alam misalnya, ataupun serangan, perang, atau hal yang membuat perubahan terjadi di hidup seseorang atau daerah tertentu. Nah, sampai situ dulu materi kita hari ini. Untuk quotes hari ini adalah, keberhasilan bukanlah milik orang yang pintar. Keberhasilan adalah kepunyaan mereka yang senantiasa berusaha. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.